Nomor 2 itu tentang regangan ya. Jadi kita hanya menjalankan definisi sebenarnya. Ada satu pelat A, B, B-nya di ujung sana. B-nya di sini, C-nya di sini, D-nya di situ. Lalu ada deformasinya ya. Ya di sini dibuat ekstrim, nggak tahu tegangan apa yang menyebabkan. Pokoknya hasilnya diberikan di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Dengan jarak-jarak yang diberikan ya. Jadi ini 53 mili tadinya 50 kali 50 ya. Jadi awalnya ini 50 mm, ini juga 50. Sekarang ke arah sana ada tambahan 3 mm. Ke arah sininya berkurang 3 dan di bawahnya bertambah 8 ya. Ini 3 mm ya. Oke, jadi yang ditanya hanya regangan geser ya, bukan regangan normal tidak ditanya. Jadi kalau regangan normal sekalian aja disampaikan karena ini juga topik kita. Kalau regangan normal itu kita menghitungnya adalah perubahan panjang apapun ya, garis AC, AD, yang lain-lain juga bisa dihitung sebenarnya, dibagi dengan panjang awal ya. Sedangkan gamma nggak ada formulanya ya. Tapi yang jelas perubahan dari sudut 90 derajat di titik tertentu. Jadi kan di sini diminta tentukan besarnya regangan geser di semua pojok ini ya, di titik A, B, C, dan D. Artinya di titik A ini tadinya ada sudut 90 derajat, ya pinggiran plat ini. Di B juga begitu, C juga begitu, dan D juga demikian. Ya. Nah, lalu satu persatu kita cek sekarang setelah berdeformasi, berapa besar sudutnya. Ya. Kalau yang ini malah diberitahu ya. Yang di A diberitahu, ini 91,5 derajat ya. Diberikan sudutnya ya. Jadi untuk yang A gamanya udah jelas nih ya. Gamanya ya selisih dari tadinya 90 sekarang 91,5. Regangan gesernya ya 1,5 tapi derajat ya. Sementara regangan geser itu satuannya harusnya tanpa satuan atau radian. Jadi Anda tinggal konversi yang 1,5 derajat ini aja menjadi radian. Jadi 1,5 pi per 180 ya. Segini ya. Ini di titik A ya. Anda tinggal hitung berapa nilainya ya segitu. Nah di titik-titik yang lain yang ada yang mana ya? Katanya BD itu juga sejajar ya. Ya B aksen D aksen. Jadi setelah berpindah BD-nya tidak mengalami perubahan bentuk ya, mungkin perubahan panjangnya ada. Jadi yang BD yang horizontal tetap horizontal. Artinya kalau ini 91,5 derajat, mestinya yang ini juga sama ya. Sama. Komplemennya ya. Jadi kalau kita ambil vertikal begini, yang ini bertambah 1,5 derajat, kalau yang ini mestinya berkurang 1,5 derajat ya. Jadi gamma D-nya mestinya sama aja ya. 1,5 pi per 180 ya. Ini nggak perlu dihitung perubahan Anda nggak perlu ngitung tangan atau apa karena jarak ini kan nggak dikasih tahu juga ya. Tapi sudutnya kan diberikan jadi Anda bisa langsung pakai nih perubahan dari sudut di sini yang tadinya 90 derajat sekarang menjadi berkurang sebesar 1,5, yang ini bertambah 1,5, regangan gesernya sama aja. Pokoknya selisihnya ya. Jadi 1,5 derajat Anda ubah jadi radian, segitu regangannya ya. Itu untuk A dan D. Nah, untuk C Anda harus hitung sudut ini jadi berapa sekarang. Sudut ini jaraknya ada kan ya, ini 8 atau kalau mau sampai karena ini memotong begini ya, jadi tegak lurusnya nggak jelas, mungkin hitungnya dari sini ya. Jadi jaraknya itu ke sana itu 11, 8 tambah 3, sedangkan vertikalnya ini ya,
53 ya milimeter ya. Jadi gamma, bukan gamma C, sudut dulu ya. Kalau mau sudut ini, atau kalau enggak sisanya, karena ini kan sudutnya kurang dari 90 derajat, gammanya ada di sini ya. Gammanya ada di situ. Jadi ngambilnya bukan yang ini. Ini yang 11 dibagi 53. Kalau ini kan 53 dibagi 11 ya. Gammanya yang ini. Jadi gamma adalah, kalau mau ngitung kan tangan min 1 dari 11/53. Kalau ini sudut kecil, ini sekitar 0,2 ya, sudut kecil sih sebenarnya. Anda bisa pakai langsung aja 11/53 ya. 0, sekian gitu ya. Mau nanya Pak. Tegangan geser di titik C. Ya, silakan. Itu kan 53 mm itu dia itu kan perlu diproyeksikan lagi Pak, karena kan dia itu ada aksen bukan tegak lurus Pak, 53 mm. Oh, iya, tapi kan sama aja. Kalau pakai sudut kecil, kalau ini 53, ini juga 53 mestinya. Anda coba aja deh. Ya. Oke Pak, sama ini sih Pak. Di situ kan Bapak kan pakai lambda C kan dia tuh langsung tan inverse 11/53 ya Pak ya. Ya. Kalau saya Pak, kan itu kalau saya itu yang saya pahami kalau tegangan geser itu kan perubahan sudut yang terjadi ya Pak ya. Ya, betul. Nah, itu kan awalnya kan C itu kan 90 derajat. Kemudian kan dia menjadi sudut yang Bapak cari itu kan 11/53. Berarti Ini perubahannya 11/53, ini perubahannya yang gammanya. Kalau yang ini arkus tangannya kebalik kan 53/11 jadinya. Oh iya, oke Pak. Makasih Pak. Jadi yang ini ya. Oke. Nah, tadi sambil mengingatkan sudut kecil. Kalau kita bicara sudut kecil, itu begini. Kalau saya punya sudut theta yang kecil, tetanya kecil, ya. Ini theta kelihatannya. Ini theta. Kalau ini garis ini panjangnya L, maka garis yang miring ini panjangnya mestinya juga L, karena kita kan menggunakan untuk sudut kecil, kita menggunakan bukan pendekatan ini diturunkan memang untuk yang kecil. Sinus theta itu adalah theta ya. Kalau di sini sinus theta yang mana? Yang depan dibagi dengan panjang ini ya. Nah, panjang tinggi ini adalah theta L ya. Jadi theta L dibagi L itu sinus theta, dan nilainya adalah sama dengan theta sendiri ya. Karena ini dibagi ini jadinya theta ya. Nah, kalau cosinus theta itu adalah panjang yang ini dibagi dengan sisi miringnya ya. Untuk sudut kecil cosinus theta itu 1 ya. Untuk theta yang kecil cosinus thetanya 1, itu adalah L ini dibagi dengan L yang itu. Jadi nilainya 1. Nah, kalau tangan theta yang ini ya, yang tegak di depannya ini dibagi dengan panjang ini, theta L dibagi L, dapatnya theta ya. Jadi untuk perpindahan kecil, selama ujungnya ini tegak lurus terus pindah ke sana dan thetanya kecil, ini panjangnya masih L ya. Nah, itu bisa dipakai untuk yang 53 ini ya. Kalau mau Anda hitung 53 kosinus 1,5 derajat, ya ketemunya 53 juga, mungkin komanya entah di nomor berapa di sebelah sana ya. Kalau mau diluruskan lagi begitu ya. Kan ini mestinya kan 53 dikalikan cos sudut kecil ini 1,5 ya. Begitu ya. Mau nanya lagi Pak. Ya. Tapi kalau misalnya kita pakai cara yang normal aja, maksudnya kayak tadi yang 53 cos 1,5 derajat itu tidak apa-apa kan Pak? Oh, nggak apa-apa. Maksudnya kan dapatnya segitu juga. Kalau saya pribadi kan biasa kan ada keraguan tentang theta yang kecil seperti apa atau patokannya di mana gitu, kita bisa pakai asumsi theta yang sangat kecil gitu Pak. Oh, Anda tinggal lihat aja ini. Coba saya mana kalkulator saya nggak bawa ya. Rasanya kalau pakai derajat itu sampai masih single digit derajat itu sebenarnya formula ini masih berlaku ini ya. Kalau pakai derajat itu kalau di bawah 10 derajat masih masuk gitu, kecilnya. Tapi tidak dalam derajat ya Anda masukkannya dalam radian, keluarnya radian lagi ya.
Jadi ini kan cuma kalau kayak gini kan 1,5 derajat, ini mestinya masuk sudut kecil. Baik Pak, terima kasih. Ya, tapi kalau ragu ya dihitung aja, nanti ketemunya juga angka itu lagi mestinya ya. Ya kalau yang sekarang begitu. Nanti di pelajaran lanjutan ada beberapa hal yang kalau pakai sudut kecil ketemu, tapi kalau nggak pakai sudut kecil malah repot gitu ya. Kalau ini kan cuma angka aja ya, ya Anda hitung aja nggak apa-apa. Kalau ragu ini sudut kecil atau tidak ya dihitung aja sesuai yang Anda tahu, mestinya tidak akan keliru ya. Nah ini yang melanjutkan ini, yang B juga sama ya, karena BD-nya masih horizontal, artinya sudut yang ini harusnya sama dengan sudut itu ya. Jadi kalau di C itu berkurang sudut 90 derajatnya, di B-nya bertambah. Jadi ini mestinya sama juga dengan gamma B ini. Ya, regangan geser di B juga sebesar yang di C ya. Bedanya cuma yang di sini bertambah sudutnya, yang di sini berkurang. Kebalik. Yang di sini berkurang, yang di atas yang bertambah. Oke. Mudah-mudahan cukup jelas. Kalau masih kurang jelas, mangga ditanyakan lagi. Saya overview sedikit aja semua, mumpung sudah dimulai dengan yang kedua. Yang pertama itu tentang regangan, ini mirip dengan apa yang sudah kita bahas di kelas di minggu yang lalu, jadi hanya perpindahan ya yang diberikan. Anda tinggal membandingkan perpindahan di satu batang atau di satu kabel, entah batang entah kabel ya. Rasanya contoh kita juga ada, cuma mungkin susunan kabelnya aja yang berbeda ya. Ini tidak ada hitungan mekanikanya karena hanya disampaikan bahwa akibat gaya ini maka ujung C, ujung sebelah sini yang C itu mengalami penurunan. Jadi setelah berdeformasi akibat gaya mengalami penurunan 10 mm. Karena balok ABC ini kaku, maka Anda harusnya bisa menghitung ini berapa perpindahannya dan ini berapa perpindahannya. Ini delta untuk batang BD, ini delta untuk batang CE. Anda tinggal cari regangannya. Yang ditanya regangan kan ya? Ya, kawat ini ya, bukan batang ya. Jadi hanya menerima tarik. BD-nya mestinya ya delta ini dibagi dengan panjang awalnya ya. Terus regangan untuk kawat CE ini CE delta CE dibagi dengan panjang awalnya ya. Ini hanya tinggal memasukkan angka-angka saja. Setelah Anda peroleh perpindahan ini akibat yang ujungnya berpindah 10 mm ya, pakai perbandingan segitiga saja harusnya sudah bisa ya. Nomor 2 ini yang barusan. Nomor 3 itu tentang deformasi aksial ya. Jadi sudah mulai melakukan perhitungan dengan beberapa ketentuan ya. Artinya Anda membuat batasan desain tapi beban ya. Jadi bebannya yang Anda tentukan ya. Dari yang ditarik ini dengan diameter tertentu yang sudah diberikan, parameternya ada semua. Anda diberikan tegangan normal izin dan deformasi izin ya. Jadi ada sigma izin, artinya tegangan yang terjadi tidak boleh melewati tegangan izin. Satunya lagi delta yang terjadi, yang delta itu apa? N, L dibagi EA kecil sama dengan delta izin. Nanti dari dua kriteria ini Anda mestinya dapatkan batasan dari P ya. Gaya normalnya dimanapun nilainya sama dengan P, karena ditarik ini aksial saja, tidak ada yang lain. Jadi ini mestinya P per A kecil sama dengan sigma izin. Dari sini kita dapatkan P harus lebih kecil atau sama dengan suatu nilai ya. Dari sini N-nya adalah P, jadi PL per EA adalah kecil sama dengan delta izin. Dari sini juga kita dapatkan P harus lebih kecil atau sama dengan nilai yang lain. Lalu yang ditanya adalah P maksimumnya boleh berapa ya. P max-nya bisa berapa ya. Nah, kalau Anda punya dua nilai, yang satu segini, yang satu lagi sekian,
Yang P maksimum yang mana? Di antara dua-dua ini. Ini kan batas ya. Ini juga cuma batas, yang lebih kecil boleh, ini lebih kecil boleh. Yang maksimumnya? Atau yang dipilih sebagai batasan? Yang lebih kecil di antara keduanya ya. Karena kalau Anda ambil yang lebih kecil, ini saya pakai angka aja, saya nggak ngitung. Misalnya kalau di sini ketemunya 10, di sini 8. Kalau kita pakai batasnya yang 8, maka yang 10 ini pasti masuk ya. Karena 8 kan dikecil dari 10. Tapi kalau kita pakai batasnya 10, nah bisa jadi ada anggota dari sini yang nggak masuk di sana ya. Jadi kalau kayak gini Pmax-nya yang 8 ya. Jadi ini yang lebih kecil ya. Ini ganti ya. Pmax-nya kalau maksimum tandanya udah jadi sama dengan bukan kecil sama lagi ya. Nah, karena ini kan ketentuan ya, kurang dari batasannya. Kalau maksimumnya ya sama yang terkecil ya di antara keduanya ya. Di antara keduanya kalau cuma 2 syaratnya, kalau syaratnya banyak dan bentuknya seperti ini yang terkecil di antara semuanya pastinya. Oke, itu yang kedua, yang ketiga ya, yang keempat juga sama, hanya strukturnya sekarang yang berbeda. Ada tegangan izin, ada delta izin, artinya kita tetap pakai dua ketentuan ini, hanya strukturnya yang sedikit berbeda. Jadi Anda perlu menganalisis struktur untuk mendapatkan gaya normalnya ya. Kalau ini gaya normal bisa langsung kelihatan buat potongan di situ. Jadi kalau di yang nomor 4 ya ada usaha sedikit. Ini kaku, ini kabel. Ini ada gayanya ke kiri begitu. Sekian, masih P. Jadi kita yang ditanya yang ini ya, yang kabel sebutnya atau ya kabel BC ini ya. Jadi kita bisa buat potongan di sini karena gayanya ada di situ ya. Ini adalah gaya normal batang BC. Di bawah ini sendi, mestinya ada reaksi. Jadi agar reaksi nggak perlu dihitung, ini RAY, RAX, Anda ambil aja momen ke A ya. Sigma MA sama dengan 0. Maka NBC kita dapatkan. Tentu masih fungsi dari P ya. Karena ada P di sini ya. Jadi ambil momen dari gaya kabel BC ke titik A, muncul gaya P di dalamnya. Nanti tinggal masukkan ke sini, di dalam sini ada P, di dalam sini juga ada P. Prosesnya sama lagi ya. Ketemu dua batasan untuk nilai P dan ambil yang terkecil di antara keduanya. Itu yang keempat. Yang kelima, yang mirip yang kelima ini yang kelima dulu. Sama-sama aksial karena yang 6 maaf. Yang kelima itu geser ya. Yang 6 dulu yang sama-sama aksial, 6 dan 7 aksial ya. Di soal 6 sekarang gayanya ada beberapa dan skenarionya juga ada beberapa ya yang diminta ya. Jadi ada gaya P yang bekerja di ujung di bawah ini namanya gayanya Q. Yang ini yang P. Ini A, B, C. Panjang diberikan. Panjang, properti diberikan, modulus elastisitas, luas penampang ada. Diameter maksudnya, Anda tinggal ngitung luas penampang. Jadi kalau di bagian A-nya, P-nya diketahui, jadi P-nya ini A ya. 6 kN. Anda diminta mencari Q agar A tidak berpindah ya. Tidak berpindah. A tidak berpindah itu artinya delta A ya. Agar delta A sama dengan 0 ya. Jadi kalau dikenai beban ini sesuai dengan arahnya masing-masing, mestinya karena Q ini titik D turun, karena Q saja ya, turun gitu ke bawah, karena ini kan gayanya ke arah bawah,
Dan semua yang di atasnya akan ikut turun ya. Karena kan ini satu tiang gitu. Kalau di sini ditarik ke bawah, yang bawah ini memendek, yang atas akan ikut saja. Karena kan akibat Q kalau kita potong di sini, gaya dalamnya masih 0 ya, di bagian AB. Tapi titik A akan ikut turun ya, sebanyak penurunannya titik B. Tapi akibat gaya P, dia ke atas ya. Arahnya artinya semua akan memanjang, sehingga kalau dijumlahkan kedua-duanya, di sini diminta delta A-nya yang sama dengan 0. Jadi delta A-nya sendiri adalah delta AB ditambah dengan delta BC ya. Ini yang harus sama dengan 0 ya. Nah, bagian BC ini akibat Q saja kan ya. Ini mestinya Q karena gaya normal di sini akibat Q enggak Q saja ya. Dan P ya. Jadi ini tulis dulu aja lah NBC LBC per EBC ABC. Sedangkan untuk AB ini ada NAB LAB, kok tambah kali. AB per EAB AAB. Semua parameter sudah diketahui. Nah, gaya normal di AB itu hanya P ya. Di sini ada P saja. Sedangkan di sini ada apa nih? P minus Q ya. P minus Q ya, karena P-nya mengakibatkan tarik, yang Q-nya mengakibatkan tekan ya. Dan kalau ini disamakan dengan 0, P-nya sudah diketahui 6 kN, Anda bisa dapatkan Q ya. Semua angka-angka yang lain sudah ada kecuali Q, jadi Q bisa diperoleh. Itu yang A. Yang B-nya, yang B-nya lurus-lurus aja ya. Jadi P-nya diketahui, Q-nya diketahui. Yang ditanya perpindahan delta A dan B ya. Ini mah langsung hitung aja ya. Delta A itu yang dihitung di atas di sini tadi, ini delta A kan ya. Tidak 0 lagi, ada nilainya. Kalau delta B itu hanya bagian yang sebelah sini saja ya, karena B itu bisa dihitung dari delta BC ya. Ini delta BC saja, kalau ini delta AB tambah delta BC. Jadi tinggal memasukkan angka-angka. Yang 7 juga gaya normal, tapi sekarang sudah melibatkan deformasi lateral melalui rasio Poisson ya. Ada pelat yang ditarik seperti itu. Pada pelat itu ada garis yang digambarkan dengan kemiringan tertentu. Akibat tarikan ini, ya mestinya pelat ini akan memanjang ke sebelah sana. Lalu karena efek Poisson juga akan dalam arah lebarnya akan memendek ya. Jadi ekstrimnya dia akan jadi beginilah. Nah, ekstrimnya akan seperti itu. Nah, garis ini kan artinya akan ikut ya. Jadi dia akan bergeser ke kanan dan menyempit juga ya. Dan Anda ditanya kemiringannya ya. Jadi kalau tadinya kemiringannya 4/10, 0,4 kemiringannya. Setelah ditarik jadi berapa? Ya, mestinya kalau makin ke sini ditarik harusnya tambah landai ya. Jadi berkurang lah dari 0,4 jadinya. Cuman kan ini perpindahannya kecil, mungkin berkurangnya nggak banyak, 0,39 sekian begitu ya. Oke, itu di sini. Cara menghitungnya ya Anda, ini garis ya, Anda artinya tinggal hitung perubahan panjangnya. Kalau ini 10/4, Anda hitung regangan dulu ya. Dari sini ada gaya 45 kips. Ini juga sama 45. Maka dari gaya ini kita bisa dapatkan tegangan dibagi dengan luas penampang ini. Karena tingginya diketahui, tebalnya juga diketahui, sigmanya bisa kita hitung. Dari sigma kita bisa jadi epsilon atau regangan dalam arah memanjang. Arahnya
Oh, nggak disebutkan sumbunya di sini, ya anggap aja ini X gitu ya. Epsilon dalam arah X. Nah, yang 10 ini akan berubah menjadi, ini kan adalah delta L per L ya. Dari sini sigma sama dengan E kali epsilon, sedangkan epsilonnya sendiri adalah delta L per L. Jadi kalau ini diketahui, kalau garis yang panjang ke arah sininya tadinya 10, delta L-nya bisa dihitung ya, ke arah sana. Bertambah mestinya. Jadi ada tambahan yang 10 itu jadi lebih dari 10. Nah, karena efek Poisson, Anda akan dapatkan epsilon Y yang nilainya adalah minus nu kalikan epsilon X mestinya ya. Karena kan nu itu adalah EY dibagi EX minus. Nah, ini Anda dapatkan, ini juga adalah delta dalam arah ke sana, delta L dibagi L dalam arah Y-nya. Ya. Jadi yang 4 ini nanti akan berkurang. Berkurangnya berapa ya Anda cari, nanti tinggal perbandingannya yang 4 banding 10, mungkin jadi 3, sekian dibanding 10, sekian gitu ya, 3,99 berapa ya. Kemiringan itu kan tangan ya, jadi Anda bisa tulis perbandingan atau Anda hitung aja perbandingannya. Di soal di sini disebutkannya 4 banding 10 atau kemiringannya 0,4 kalau begitu. Ini juga tinggal dituliskan saja. Nah, yang nomor 5 itu tentang geser, ini juga mirip dengan yang sudah kita bahas di papan tulis minggu lalu di kelas, tapi bedanya sekarang ada 2 sisi gesernya ya. Rasanya dulu waktu di kelas hanya 1 sisi, sekarang ada 2 sisi. Jadi ada gaya yang bekerja di situ, lalu ada pelat ya, pelatnya saya perbesar di sini. Nah, bidang gesernya ada di sini ya, di 2 sisi. Lalu ininya saya tong aja begitu ya, karena kan kalau di sana ada bendanya lagi yang di sebelah sini, tapi yang jelas dia fix. Nah, gesernya terjadi di permukaan yang kiri ini dan kanan ini ya, karena yang ini dijepit atau dipegang oleh struktur lain, geser ada di sini. Jadi kalau kita potong pelat yang di tengah ini saja, gaya P ini mestinya dilawan oleh geser yang ada di situ ya. P di kiri dan kanan yang nilainya mestinya setengahnya ya. P per 2. Nah, untuk menjadikannya tegangan geser yang Anda tinggal bagi dengan luasnya, dimensinya ada ya, tapi masih dalam variabel. Enggak dalam variabel, sudah diberikan semua. Jadi kalau V-nya Anda ketahui, kita akan dapatkan tau ya. V-nya dibagi A. Kemudian yang ditanya apa? Oh, regangan geser. Ya, regangan geser artinya setelah dibebani dengan tegangan gini, ya kita pakai hukum Hooke ya. G kali gamma, jadi kita dapatkan regangan geser di semua titik di permukaan itu sama harusnya ya. Nilainya segini ya. Jadi yang semua segi 4 ini siku-siku akan berubah jadi ya nggak tahu gimana lah gesernya. Mungkin gitu kali ya. Ya tergantung yang mana yang lebih ini. Jadi semua gesernya sama. Lalu perubahan panjang Anda tinggal hitung dari geser kan ya. Karena ya, ini pelat ya, yang mengalami geser yang sebelah sana ya. Yang mengalami geser karetnya yang ini. Jadi kalau didorong begitu mestinya dia begini ya. Karena V ini kan adanya di sebelah sini pasangannya. Ini yang dipegang. Nah, deltanya kita bisa hitung dari gamanya ya. Jadi sudut ini gamma. Maka ini adalah perpindahannya. Oke, jadi itu yang sudah Anda kerjakan di minggu lalu. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau enggak, saya maju ke materi berikutnya.